Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin pada saat ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai tahajud menghantarkan banyak kebaikan bagi kehidupan. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, sebagai seorang hamba, kita memang diwajibkan untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu sehari. Tujuannya selain kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, juga sebagai salah satu bukti tentang ketaatan seorang hamba kepada Allah. Seorang muslim yang bertakwa akan melakukan perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Menjalankan perintah Allah selalu salah satunya yaitu dengan mengerjakan sholat. Sholat yang diwajibkan yaitu sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam. Sedangkan sholat sunnah yang tidak wajib dilakukan tetapi dilakukan akan mendapatkan pahala serta keutamaannya. Salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat muslim yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, yaitu waktu yang paling utama sepertiga malam terakhir, yaitu antara jam 3, di mana di sepertiga malam terakhir merupakan waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Doanya akan terkabul. Pada waktu tersebut para malaikat akan turun ke bumi. Sholat sunnah tahajud dilakukan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak ada batasannya, dengan diakhiri dengan sholat witir sebagai penutup. Diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat malam hingga bengkak kedua telapak kaki beliau. Lalu aku katakan kepada beliau, mengapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Padahal dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, Nabi yang telah dijamin keselamatan serta kebahagiaannya saja selalu melaksanakan sholat tahajud. Tetapi kadang kita masih ragu untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud tidak hanya bermanfaat untuk di akhirat nanti, yaitu mendapat pahala, diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, tetapi sholat tahajud juga mempunyai banyak manfaat yang lain bisa dirasakan sekarang.
Seseorang yang selalu terbiasa sholat tahajud akan bisa mengontrol emosinya karena mempunyai ketenangan dan kedamaian jiwa. Ada 4 hal yang akan diperoleh jika rutin melaksanakan sholat tahajud, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghapus dosa serta mencegah berbuat dosa. Sholat tahajud merupakan ibadah, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita meminta sesuatu, tentunya kita harus mendekatkan diri kepada yang akan kita mintai. Seperti kita meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah agar tobat kita diterima serta diampuni. Sholat tahajud hanya akan dilakukan secara rutin dan istiqomah oleh orang-orang yang mempunyai niat tulus, sehingga keistimewaan sholat tahajud diberikan kepada orang-orang yang mau dan mampu melakukan sholat tahajud dengan penuh niat dan keikhlasan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, salah satu keistimewaan sholat tahajud ialah media untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat, serta akan mencegah kita melakukan kembali, karena setiap malam kita akan mengingat Allah bahwa Zat-Nya Maha melihat, sehingga kita akan selalu merasa terawasi, sehingga akan mencegah kita dari berbuat dosa kembali. Jika ingin semua dosa-dosa yang dilakukan selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lebih baik bila juga melakukan sholat taubat. Dengan melakukan sholat taubat yang sungguh-sungguh, insya Allah akan mengampuni semua dosa yang pernah diperbuat dan tidak akan mengulanginya lagi. Dengan kata lain, menjauhkan hal-hal yang mendatangkan dosa, maka insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Yang kedua, jalan dikabulkannya hajat dan doa. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jadi kalau Anda mempunyai keinginan untuk merubah kehidupannya, memperbaiki ekonomi kehidupannya, merubah keadaan kehidupannya, maka rutinkan melaksanakan tahajud di sepertiga malam, terutama sepertiga malam terakhir, dan senantiasa menjaga tahajudnya agar tetap bisa istiqomah. Lalu yang ketiga, sebagai jaminan masuk surga, orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan, maka jaminan masuk surga untuknya. Telah dijelaskan, diriwayatkan pada sebuah hadis, yaitu jaminan masuk surga bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat yang dilaksanakan pada waktu sepertiga malam ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Tetapi orang yang hendak melaksanakan sholat tahajud bangun serta mengambil air wudhu, walaupun kelihatannya mudah tetapi berat dilaksanakan. Jika belum terbiasa, maka Allah memberikan balasan surga bagi yang melaksanakannya. Lalu yang keempat, mendapat keringanan ketika dihisab di akhirat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ketika di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal yang telah kita lakukan di dunia. Ketika dihisab atau ditimbang, amal kita inilah yang menentukan kita akan masuk surga atau neraka. Ketika timbangan amal kita berbuat berat kebaikannya yang telah kita perbuat, maka kita akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika timbangan perbuatan dosa kita lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Mudah-mudahan kita mempunyai banyak amal ibadah sehingga timbangan kita berat untuk kebaikan di dunia dan ke akhirat, dan insya Allah kita akan masuk ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seorang muslim yang secara rutin melaksanakan sholat tahajud akan mendapatkan keringanan ketika dihisab di akhirat. Doa-doa kita yang telah kita panjatkan saat sholat tahajud maka akan diampuni karena berdoa di waktu yang mustajabah, yaitu di sepertiga malam terakhir. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga sholat tahajud yang kita laksanakan, kita kerjakan, kita istiqomahkan dapat menghantarkan banyak kebaikan bagi kehidupan kita, baik di dunia dan kelak di akhirat. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.